Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, agak menarik juga ternyata ya. Survei Voxpol ya, elektabilitas Anies tertinggi diikuti Ganjar dan Prabowo. Ada apa begitu kan? Ya, pada hakikatnya inilah survei begitu kan ya. Walaupun elektabilitasnya Anies tinggi ya diikuti dengan Ganjar dan Prabowo, bagi partai sendiri, bagi Anies Baswedan ya santai-santai aja begitu kan. Berbeda dengan para cebong dan buzzer, lalu kemudian kalau Ganjarnya elektabilitasnya tinggi dalam survei itu wah, satu minggu sehari dua malam ya, sehari semalam dia memberikan narasi-narasi yang baik ya. Bagi Anies Baswedan elektabilitas tinggi biasa-biasa aja begitu. Ngapain? Karena ini adalah masih bersifat survei begitu kan. Belum tentu menjadi kenyataan begitu. Tapi saya hargai itu dengan survei-survei seperti ini begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentarnya seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Survei Voxpol elektabilitas Anies tertinggi diikuti Ganjar dan Prabowo. Wow, sangat luar biasa. Dan bahkan di Litbang ya, ada yang mengatakan bahwa ya Anies akan merosot begitu. Tapi di satu sisi kalau kita melihat situasi dengan kenyataan ini, Anies Baswedan tertinggi begitu kan. Ada apa? Ya karena pada hakikatnya masyarakat sudah percaya kepada Anies Baswedan begitu. Tertinggi versi lampu merah ini kalah di survei, katanya bayarannya giliran menang pada joget-joget drone ini banyak sekali gitu. Siapa yang itu begitu kan? Para cebong pasti ngamuk ini sesuai kemerihan di lapangan. Nah ini yang bisa dipercaya. Haha, kebanyakan makan rendang. Walah drone, percaya deh percaya. Ini banyak sekali begitu kan. Ketika Anies Baswedan tinggi, kok para cebong dan buzzer ya, lalu kemudian berkumpul memberikan satu statement di situ begitu kan. Ketika dengan survei yang ada, ketika Pak Ganjar naik menjadi posisi 1, dia digoreng habis-habisan begitu kan, padahal tidak punya prestasi apa-apa begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Elektabilitas Pak Anies akan semakin tinggi dari waktu ke waktu. Survei abal-abal ini banyak sekali begitu kan. Ya, pada akhirnya kita harus menghargai survei begitu kan. Tapi menurut saya pribadi ya, walaupun abal-abal kan menunjukkan eksistensi keberhasilan Anies Baswedan dengan satu kenyataan yang real begitu kan. Berbeda dengan survei-survei tinggi, bagi-bagi sembako, bagi-bagi amplop, kaos dan sebagainya, tapi tidak punya prestasi. Kan publik bisa menilai sendiri seperti apa begitu kan. Ya inilah sebuah survei begitu kan ya, pada posisinya Anies Baswedan menjadi yang pertama begitu. Cebong gimana nih, nyerah? Setelah itu asal lu senang ini banyak. Halo tingkat dewa, ini banyak sekali yang mengkritik apa yang saya bacakan, pro dan kontra ya. Bahkan gak usah jujur amat apa Voxpol ya, biar mereka pada senang. Yang penting realitanya ya Anies Baswedan yang terbaik dan dapat dukungan masif dari rakyat Indonesia, betul begitu kan. Tapi jangan tergiur dengan adanya survei-survei seperti itu begitu kan. Dan sampai saat ini walaupun Pak Ganjar surveinya tinggi tidak dilirik oleh partai begitu kan. Karena sudah tahu prestasinya apa begitu, modalnya apa begitu kan. Semoga lebih baik semakin meningkat, salam perubahan. Kalau nggak dirubah Indonesia bisa meroket hutangnya. Nah kalau survei realistis ya bong, ini banyak sekali. Teruslah menjual halusinasi karena hanya kebohongan yang bisa menutupi kekurangan Anies Baswedan. Itulah komentar-komentar para cebong hari ini begitu kan. Banyak orang yang tidak percaya begitu. Kadrun lagi. Wow, kadrun ini lucu. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu. Karena Anies Baswedan ya elektabilitasnya tinggi lalu digoreng begitu kan. Ketika turun ya digoreng terus begitu kan. Ada apa ya? Pada hakikatnya menurut saya pribadi langkah Anies Baswedan sangat luar biasa begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, survei Voxpol elektabilitas Anies tertinggi diikuti Ganjar dan Prabowo. Wow. Dikutip dari KBR News ya, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ya, Pangi Sarwi Kaniago menyebutkan hasil survei terbaru menunjukkan elektabilitas Anies Baswedan meraih angka tertinggi sebagai calon presiden, yaitu 23,6%, diikuti Ganjar 22%, dan peringkat kedua adalah Prabowo 18,6%. Adapun untuk pasangan capres-cawapres sebut Pangi dalam keterangan tertulis di Jakarta Selasa 21 Februari 2003, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berpotensi diduetkan untuk pemilu di 2024.
Pasangan Anies Sandi berhasil memenangkan pemilihan Gubernur Jakarta pada tahun 2017 yang lalu berkat kampanye efektif ya, program pro rakyat, dukungan yang luas di masyarakat dan berhasil menyentuh kalangan milenial untuk berperan aktif dalam politik melalui pembangunan teknologi dan media sosial, ujar Pangi. Nah, artinya bahwa kalau kita melihat dalam situasi ini dengan pasangan itu ya menunjukkan bahwa apa sebenarnya begitu kan. Tetapi dalam kampanye politik Pilpres ini menunjukkan bahwa suatu yang luar biasa begitu kan kepada Anies Baswedan begitu kan. Walaupun di 2017 lalu ketika pemilihan Anies Sandi ya begitu turun dalam survei itu, tapi ketika dia menjadi calon presiden itu akan naik begitu kan. Pangi menuturkan pasangan yang memenangkan kompetisi elektoral di Jakarta 5 tahun yang lalu patut menjadi pertimbangan bagi para elit politik menentu kebijakan di Indonesia. Pengalaman 5 tahun terakhir memimpin Jakarta, ya terang Pangi menempatkan Anies layak menjadi kandidat calon presiden. Dan bahkan ya dalam berbagai survei ya namanya selalu ada urutan ketiga ya besar kandidat pada presiden ya paling potensial pada akhirnya dipimpin oleh Nasdem sebagai calon presiden dari partainya. Bahkan ia melanjutkan begitu juga dengan Sandiaga Uno yang berpengalaman dan prestasi di kementerian semakin membuat namanya tambah bersinar dan makin moncer. Lalu lantas apakah Anies Sandi bisa berduet? Ya itu yang menjadi pertanyaan begitu kan. Ketika Anies Sandi ya lalu kemudian berduet kembali itu sebenarnya juga tinggi begitu. Tapi di satu sisi ya siapa yang mau mengusung Pak Sandi itu yang menjadi pertanyaan begitu kan. Menurut Pangi, kombinasi dua tokoh tersebut sangat layak untuk kembali dipertimbangkan mengingat prestasi dan kapasitas kinerja yang mereka miliki baik dari segi pengalaman dan prestasi, kapasitas intelektual dan jaringan yang mereka miliki sangat relevan dengan kebutuhan Indonesia ke depan dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin sulit. Bahkan ya, Pangi mengungkapkan temuan terbaru survei Foxpol Center Research and Consulting yang dilakukan pada November 2022 menunjukkan potensi yang sangat besar bagi pasangan Anies Sandi untuk dipasangkan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Alasannya, sambungnya dia dari sisi popularitas Anies berada pada peringkat kedua dengan popularitas 80,7% dan Sandiaga berada pada peringkat ketiga dengan popularitas sebesar 77,4%. Sementara Prabowo berada pada peringkat pertama dengan popularitas 93% dan Ganjar berada pada peringkat keempat dengan popularitas 74,7%. Artinya menunjukkan eksistensi keberhasilan Anies Baswedan yang diperhitungkan di sini begitu kan. Walaupun ya yang dilihat itu adalah kinerja begitu kan. Berbeda dengan survei-survei yang lain kemudian tidak melihat satu kinerja tetapi dilihat satu tren begitu kan. Karena pada hakikatnya kayak survei-survei ini kan masih belum fix sebenarnya begitu kan. Tapi kalau menurut saya pribadi langkah ini memang langkah yang baik begitu. Kita harus hargai itu begitu. Tetapi ya yang dilihat di sini ya dengan prestasi itu ya Anies Baswedan menunjukkan bahwa elektabilitasnya sangat tinggi sekali begitu kan. Perkembangan di Jakarta membangun infrastruktur yang ada begitu kan. Itu yang kita lihat begitu. Tetapi berbeda dengan Ganjar ya. Kenapa Pak Ganjar itu merosot sekali? Karena satu, dia aktif dalam media sosial ya sangat luar biasa, tetapi dalam kenyataan dan praktek dan prestasinya di bawah itu padahal 2 periode loh, belum menunjukkan eksistensi keberhasilan begitu. Apa prestasinya Pak Ganjar? Kan begitu logikanya begitu kan. Kalau dibenturkan dengan survei ini begitu. Maka yang terjadi menurut saya pribadi ya kita harus hargai itu begitu kan. Tetapi menurut saya inilah Anies Baswedan yang punya segudang prestasi begitu, dan bahkan survei-survei ini ya sebenarnya layak sekali karena melihat situasi prestasi, bukan melihat situasi di mana masyarakat akan ketujuh itu di media sosial begitu, karena orang-orang pencitraan itu kan berbeda sekali dengan orang yang bekerja begitu kan. Mungkin itu ya mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.